Assalamualaikum, saya Mas Lanang, narator dari channel ini. Setelah sudah bisa membuat email dan konten, terus apa langkah selanjutnya? Itu yang membuat para YouTuber pemula menjadi bingung. Saya harus berbuat apa setelah membuat konten baru? Biasanya Anda YouTuber pemula, apa yang Anda lakukan? Yuk kita saksikan langkah-langkah apa khususnya pemula supaya tidak kebingungan lagi apa langkah selanjutnya supaya konten kita direkomendasiin oleh YouTube sehingga kita mendapatkan subscriber dan viewer yang lebih banyak. Yuk kita lanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Cus. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, saya info bahwa di bawah ini saya sediakan segmen-segmen yang bisa Anda ikutin, bisa Anda klik supaya bisa melompat-lompat ke segmen-segmen berikutnya. Jadi bagi Anda yang sudah paham bisa melompat ke segmen yang belum paham. Bagi yang belum paham, ikutin segmen demi segmen yang sudah saya sediakan. Jika belum paham pada penjelasan saya, bisa melompat ke belakang untuk bisa mengikuti lebih lanjut supaya agar bisa lebih paham. Langkah pertama bagi seorang YouTuber pemula itu harus paham jenis konten apa yang akan Anda buat. Ada beberapa konten yang menurut saya bisa Anda ikutin, yaitu misalkan konten game, konten film, konten masakan, konten vlog, konten musik, bahkan konten tutorial seperti ini pun Anda bisa lakukan. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, Anda harus paham konten apa yang Anda buat sekarang ini. Langkah kedua, yaitu Anda harus paham Anda itu ahli di bidang apa. Misalkan Anda itu bisa senangnya ngomong, itu misalkan Anda itu udah fasih sekali atau enak sekali dalam YouTuber itu harus berinteraksi atau ngomong, enakan ngomong ya buatlah seperti konten-konten yang berjenis vlog atau Anda sebagai aktornya atau aktrisnya sendiri pada konten Anda. Ada juga yang ahli sinematografi sehingga dia harus paham atas pembuatan film, pembuatan fotonya, angle-nya bagaimana, itu harus kita ambil dari sudut mana, itu kita harus fokus kepada gambar, konten gambarnya harus bagus dan sebagainya. Fokuslah kepada video-video yang Anda buat. Masalah narasi Anda bisa jelaskan di balik layar. Yang penting Anda ahli di bidang sinematografi. Fokuslah kepada di sana. Atau yang terakhir, Anda senangnya di editing atau di belakang layar. Maka Anda bisa melihat atau mengambil gambar-gambar dari luar, tinggal copy paste dari foto-foto luar yang tidak melanggar hak cipta sehingga Anda bisa editing beberapa potongan film-film dan foto-foto sehingga Anda bisa satukan ke dalam satu rangkaian konten. Saya menyarankan sekali lagi, gali potensi Anda. Lupakan dulu sementara mengenai trending, mengenai SEO, mengenai teknik-teknik YouTuber yang lainnya. Sementara Anda fokus kepada keahlian Anda dulu sehingga Anda akan senang menjadi YouTuber, membuat konten Anda berkualitas sesuai dengan keahlian Anda. Tujuan saya itu adalah mengajarkan Anda sebagai YouTuber untuk fokus kepada konten sesuai dengan keahlian Anda. YouTuber itu seperti halnya kita menjalankan bisnis. Ada jangka pendek, ada jangka panjang yang harus kita rancang. Jika Anda fokus kepada keahlian Anda, niscaya Anda sebagai YouTuber akan betah dan bisa bertahan lama dalam pembuatan konten. Kalau Anda sudah suka dan menyukai dunia YouTuber, saya prediksi konten Anda akan melejit karena Anda sudah suka dengan konten Anda sesuai dengan keahlian Anda. Sehingga Anda bisa bertahan lama dalam waktu jangka panjang. Semakin panjang, Anda bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang juga banyak. Perlu diingat bahwa di sana banyak YouTuber yang konten-kontennya itu mati suri karena dia sudah loyo di tengah jalan, karena dia tidak tahu harus berbuat apa, dia sudah malas, dia mulai sudah tidak suka dengan kontennya, sehingga channelnya jadi mati suri. Ada banyak juga yang baru mulai menjadi YouTuber dan Anda sebagai YouTuber pemula, harapan saya jangan sampai salah langkah sehingga channel Anda akan loyo di kemudian hari.
Akibatnya, channel Anda akan mati suri juga jika Anda salah melangkah. Bagi Anda yang ingin bertanya hal-hal apa yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya, nanti saya jawab. Jika Anda sudah paham mengenai jenis konten yang Anda akan buat dan keahlian Anda, yuk kita lanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah kita membuat konten, kita harus merekomendasikan konten kita kepada khayalak ramai. Selama YouTube belum merekomendasikan konten kita, maka kita berkewajiban untuk mempopulerkan atau merekomendasikan konten kita kepada sosmed, kepada lingkungan kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, agar konten kita bisa dilihat sama mereka. Sebelum YouTube merekomendasikan konten kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah promosi dan promosi konten kita dulu. Berikut langkah-langkah untuk melakukan promosi. Pertama-tama, klik YouTube Anda di HP, kemudian di kanan atas ada gambar icon, klik gambar tersebut, kemudian akan masuk di beberapa channel-channel Anda. Kemudian klik channel Anda, akan masuk ke dashboard channel Anda. Kemudian di kiri ada kelola video, klik kelola video, akan muncul video-video yang sudah Anda upload. Kemudian pilih salah satu video, klik titik 3 di sebelah video, kemudian klik bagikan video. Di sana akan terdapat beberapa icon-icon sosmed yang bisa kita bagikan dari WhatsApp, Facebook, via email, bisa Messenger, bisa Instagram, dan macam-macam. Tetapi kita pilih klik salin link aja, sehingga kita mendapatkan linknya aja, kita copy, kemudian kita bisa gunakan ke berbagai media sosial. Sebagai contoh, kita akan bagikan ke media sosial, contohnya Facebook. Dari dapatkan link tadi, kita buka Facebook kita, kemudian kita masukkan ke dalam beranda Facebook kita, kemudian kita pastekan link tadi pada buat postingan Facebook kita, kemudian kita klikkan beberapa keterangan agar teman-teman di grup kita mengetahui bahwa kita sudah mempunyai konten video yang bisa dilihat di YouTube. Kemudian klik post. Supaya link kita tidak hilang, maka kita akan simpan pada catatan. Gunakan catatan keep yang ada di Google, buka catatan keep kita, kemudian klik plus. Dari sana kita pastekan link itu untuk kita simpan dan kita beri nama link YouTube untuk promosi, sehingga kita bisa gunakan link-link tersebut kepada media sosial yang lainnya, dan kita bisa mudah untuk mengambil link tersebut dan bisa digunakan untuk mempopulerkan atau mempromosikan ke media sosial yang lainnya. Kita ini bukan artis, sehingga kita harus mempopulerkan konten kita sendiri dulu. Secara acak akan direkomendasikan ke YouTube bertahap sedikit demi sedikit, sehingga jika konten kita itu menarik untuk perhatian para penonton, maka konten kita akan sering ditonton. Dan jika sering ditonton, maka YouTube akan terus merekomendasikan konten-konten kita. Semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat. Salam YouTuber Indonesia. Saya ingatkan, jangan lupa bikin konten ya.